Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika Yesus mengajar orang banyak, salah seorang dari orang banyak itu berkata kepadanya, "Guru, katakanlah kepada saudaraku, supaya ia berbagi warisan dengan aku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Saudara, siapakah yang telah mengangkat aku menjadi hakim atau penengah bagi kamu?" Kata Yesus lagi kepada orang banyak itu, "Berjaga-jagalah dan waspadalah terhadap segala ketamakan. Sebab walaupun seorang berlimpah-limpah hartanya, hidupnya tidaklah tergantung pada kekayaannya itu." Kemudian Yesus menyampaikan kepada mereka perumpamaan berikut. Ada seorang kaya, tanahnya berlimpah-limpah hasilnya. Ia bertanya dalam hatinya, "Apakah yang harus aku lakukan sebab aku tidak mempunyai tempat untuk menyimpan segala hasil tanahku?" Lalu katanya, "Inilah yang akan aku lakukan. Aku akan merombak lumbung-lumbungku, lalu mendirikan yang lebih besar, dan aku akan menyimpan di dalamnya semua gandum dan barang-barangku. Sesudah itu aku akan berkata kepada jiwaku, 'Jiwaku, engkau memiliki banyak barang, tertimbun untuk bertahun-tahun lamanya. Beristirahatlah, makanlah, minumlah, dan bersenang-senanglah.' Tetapi Allah bersabda kepadanya, 'Hai engkau orang bodoh, pada malam ini juga jiwamu akan diambil daripadamu. Dan bagi siapakah nanti apa yang telah engkau sediakan itu?' Demikianlah jadinya dengan orang yang mengumpulkan harta bagi dirinya sendiri, jika ia tidak kaya di hadapan Allah." Demikianlah Injil Tuhan. Bagi siapakah nanti harta yang telah kau sediakan itu? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, selamat sore. Hari ini kita mendengarkan bagaimana Yesus dalam bacaan Injil memberikan pertanyaan besar kepada banyak orang tentang barang yang atau harta yang telah dikumpulkan. Berhadapan dengan kematian, Yesus mengingatkan bahwa segala barang yang kita kumpulkan tidak akan dibawa mati. Tetapi harta yang ada di surga itulah yang akan menjadi milik kita. Cara untuk menemukan harta di surga dengan cara hidup kita masing-masing. Lewat cinta kasih yang kita berikan kepada orang lain, kepada keluarga kita, akan membawa kita kepada harta surgawi. Dalam bacaan pertama kita diingatkan akan kesia-siaan. Segala yang dilakukan atau yang diusahakan oleh manusia menurut pengkhotbah adalah sungguh sia-sia belaka. Hal ini karena dalam kematian kita tidak akan membawa harta yang telah kita kumpulkan. Kita meninggalkan baginya kepada orang lain dan tidak berlalah untuk itu. Saudara-saudari yang terkasih,
Apa faedahnya? Ya, apa faedah yang diperoleh manusia dari segala usaha yang dilakukannya? Dalam bacaan pertama kita diajak untuk melakukan pekerjaan yang berfaedah, baik untuk kita yang masih hidup di dunia ini, maupun menjadi bekal kita yang ada di surga. Dengan demikian, fokus kita adalah dengan membawa perilaku hidup kita agar kita berkenan di hadapan Allah. Seluruh hidup kita penuh dengan kesedihan dan pekerjaannya penuh kesusahan hati jika kita selalu memfokuskan diri pada hal duniawi. Tetapi menurut pengkhotbah, hal itu tetap sia-sia belaka. Maka dari itu kita diajak untuk merenungkan bagaimana kita dapat membawa diri kita kepada harta duniawi, kepada harta surgawi. Kita diajak untuk merenungkan diri kita, untuk membawa diri kita agar kita boleh mencari harta surgawi lewat cara hidup yang kita lakukan. Setiap orang mempunyai perutusannya masing-masing, dan setiap orang mempunyai talentanya masing-masing. Maka kita diajak untuk mengembangkan talenta-talenta yang ada pada diri kita. Lewat pekerjaan yang kita lakukan, lewat sapaan yang kita sampaikan kepada orang lain, begitulah cara kita menerima atau memperoleh harta surgawi. Rasul Paulus dalam bacaan kedua yang menulis surat kepada jemaat di Kolose, mengingatkan kepada kita bahwa kita harus mengingat Kristus dalam hidup kita. Kita telah dibangkitkan bersama dengan Kristus dan Kristus tinggal di hati kita. Oleh karena itu kita harus melakukan banyak hal sesuai dengan ajaran Kristus sendiri. Jika kita mengakui sebagai murid Kristus, maka kita diajak untuk melakukan banyak hal sesuai dengan yang diajarkan Kristus sendiri. Sehingga sungguh Kristuslah yang tinggal di hati kita, di hati semua orang yang percaya kepadanya. Akan tetapi banyak godaan yang kita alami, kita temukan dalam perjalanan hidup kita. Sebagaimana dalam bacaan Injil tadi, godaan warisan yang ada dalam keluarga juga menjadi godaan besar bagi setiap manusia. Bahkan dengan warisan yang ada di keluarga-keluarga, orang mampu atau rela hati untuk bertengkar, untuk saling menghabisi, karena mereka menginginkan harta duniawi itu. Tetapi sekali lagi, lewat bacaan yang kita dengarkan hari ini, kita diajak untuk merenungkan harta manakah yang lebih berharga untuk kita. Pertanyaan ini menjadi pertanyaan pribadi bagi kita masing-masing dan kita sendiri yang mampu menjawabnya. Tetapi lewat sabda Tuhan, Allah menuntun kita agar kita boleh dan mampu untuk memilih yang tepat bagi hidup kita, sehingga kita tidak terfokus pada barang-barang yang fana, tetapi barang yang kekal, yaitu kehidupan kekal bersama Bapa di surga. Maka Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, mari kita mohon kepada Allah, agar Allah mencurahkan Roh Kudus-Nya kepada kita, agar kita mampu untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepada kita, agar kita mampu pula untuk mencari harta surgawi, sehingga kita nantinya boleh bersama-sama dengan Bapa berbahagia bersama para kudus. Sehingga semoga lewat bacaan dan permenungan yang kita lakukan hari ini, yang kita dengarkan hari ini, Allah selalu membimbing kita kepada jalan yang ditunjukkannya. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan